Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Istanti, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pasuruan. Saya dari SMP Negeri 2 Pandaan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan supervisi coaching demonstrasi kontekstual modul 2.3. Di sini saya dibantu oleh dua rekan saya yang akan melaksanakan kegiatan coaching. Yang pertama, monggo Pak. Saya Rufiantono dari SDN Jati Arjo 2, CGP Angkatan 9, Kecamatan Pegen, Kabupaten Pasuruan. Baik, nama saya Bunga Widya Larasati, mengajar seni budaya di SMA Ma'arif NU Pandaan. Di sini saya berperan sebagai coach CGP Angkatan 9. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu kita akan mulai kegiatan supervisi coaching. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk melaksanakan supervisi coaching ya Bapak Ibu. Nah, di sini nanti saya akan membicarakan peningkatkan keterampilan coaching bersama dengan Pak Rufi selaku coach. Pak Rufi, saya di sini ingin memberikan dukungan penuh kepada Bapak. Nah, sebelumnya, bagaimana kira-kira saya bisa membantu Bapak untuk dapat memberikan dukungan tersebut, Pak Rufi? Terima kasih Bu Ivon. Saya ingin Bu Ivon memberikan bimbingan kepada saya dalam meningkatkan kemampuan mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Oke, baik Pak Rufi. Saya akan mendukung Bapak dalam hal itu. Nah, bagaimana bagian mana yang ingin Bapak fokuskan pada observasi kita kali ini, Pak Rufi? Saya berharap Bu Ivon dapat memperhatikan cara saya mendengarkan secara aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Baik Pak Rufi, yang sudah Bapak sampaikan itu tadi akan saya perhatikan nanti ketika sudah proses observasi. Nah, menurut Pak Rufi, sejauh mana tingkat kemampuan Bapak dalam hal coaching ini, Pak Rufi? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat bermakna dalam proses coaching nanti. Dengan demikian, dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing murid-murid saya dalam kegiatan di lembaga saya. Oke, baik, saya paham sekali Pak Rufi. Nah, apa harapan Pak Rufi dari observasi yang akan kita lakukan kali ini? Saya berharap observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Oke, baik Pak Rufi, untuk mempersingkat waktu karena waktu kita sangat terbatas, kita langsung saja pada kegiatan observasi nggih Bapak Ibu nggih. Jadi Pak Rufi dengan Bu Bunga akan melakukan coaching dan saya akan menjadi observer. Gitu nggih, saya sebagai supervisor di sini. Monggo bisa dimulai Pak Rufi dan Bu Bunga. Baik, Assalamualaikum Pak Rufi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rufi, mohon maaf sebelumnya, apa saya bisa mengganggu waktunya sebentar? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini dalam kelas yang saya ajar. Baik Bu Bunga, apa yang ingin Bu Bunga ceritakan? Begini Pak Rufi, akhir-akhir ini itu saya merasa anak didik saya di kelas saya itu kurang motivasi, kurang antusias dalam menerima pembelajaran yang saya berikan. Nah, selain itu hanya 50% siswa dari jumlah siswa itu yang mengerjakan tugas-tugas saya, Pak. Seperti itu. Jadi menurut Bunga, apa yang Bu Bunga harapkan dari hasil obrolan nanti? Nah, saya berharap saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang saya
motivasi belajar anak-anak dalam kelas saya, Pak. Ya. Menurut Bu Bunga, hal apa saja yang membuat murid-murid itu kurang begitu antusias dalam pembelajaran bersama-sama jenengan? Baik, kalau saya ingat-ingat Pak ya, hal yang menyebabkan murid saya kurang termotivasi itu karena mungkin yang pertama, pembelajaran saya itu konvensional atau sangat membosankan, terlalu monoton. Jadi saya terlalu dominan menggunakan metode ceramah, bercerita kepada anak-anak dalam menyampaikan materi. Kemudian yang kedua, saya itu tidak memberikan kesempatan siswa saya itu untuk berpendapat, Pak. Jadi tidak ada yang aktif dalam kegiatan pembelajaran saya. Oh, begitu Bu nggih. Jadi kira-kira menurut Ibu bagaimana caranya untuk membuat supaya siswa Ibu itu bisa antusias dalam pembelajaran? Mungkin menurut saya siswa saya itu pasti ya Pak menginginkan pembelajaran yang menyenangkan, kemudian aktif, tidak monoton dan tidak membosankan seperti itu. Menurut saya sudah luar biasa seperti itu Bu. Memang saya sependapat dengan Ibu tentang bagaimana cara itu bisa kegiatan itu bisa diterima atau siswa itu lebih baik. Nah, sekarang apa saja yang bisa membuat murid-murid itu lebih asik gitu Bu dalam pembelajaran Ibu? Mungkin menurut saya pembelajaran itu harus student center Pak ya, berpusat pada murid. Jadi anak-anak itu akan lebih aktif. Kemudian mungkin ketika mereka jenuh di pertengahan jalan pelajaran, saya berikan ice breaking dan game supaya pembelajaran itu lebih menyenangkan sehingga motivasi belajar mereka itu selalu ada sampai jam saya berakhir seperti itu. Terus kalau mengenai tugas yang diberikan, apa penyebabnya sehingga murid itu kurang antusias Bu? Kalau masalah tugas itu ya, mungkin karena tugas saya itu terlalu banyak Pak, jadi saya memberikan soal-soal yang terlalu banyak pertanyaannya tanpa memberikan sumber belajar. Jadi anak-anak mungkin malas mengerjakan, akhirnya tidak ada referensi yang menarik seperti itu. Kalau boleh tahu Bu Bunga menggunakan sumber belajar apa di kelas itu? Saya hanya menggunakan pembelajaran buku teks yang dari perpustakaan itu Pak. Selain dari buku teks, mungkin ada yang lain? Ya mungkin saya kira bisa menggunakan sumber belajar yang berbasis IT yang saat ini ya, kan ada yang sedang viral-viral media TikTok, YouTube, kemudian ada artikel-artikel jurnal, kemudian karya ilmiah kan banyak juga seperti itu Pak. Nah, betul sekali Bu, untuk saat ini memang kita itu tidak terfokus dengan pelajaran teks yang ada di kelas. Memang sekarang itu sudah banyak media-media yang bisa digunakan untuk pembelajaran. Jadi sekarang rencana Bu Bunga untuk menyelesaikan masalah-masalah itu dengan cara bagaimana? Yang pertama mungkin saya akan merancang pembelajaran yang lebih menarik dengan menggunakan model-model pembelajaran sesuai dengan materi-materi dan gaya belajar anak. Jadi saya akan menyiapkan media-media yang menarik seperti di YouTube misalnya, di TikTok dan lain sebagainya. Bagus sekali. Mudah-mudahan rencana Ibu bisa cepat terlaksana dan berhasil menjadi guru yang diharapkan oleh siswa. Kemudian apa komitmen Ibu terhadap rencana Bu Bunga tadi? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menarik, menggunakan berbagai banyak sumber, berdiferensiasi untuk bagaimana anak-anak mengelola, mengeksplorasi materi sehingga siswa saya itu mendapatkan kegiatan merdeka belajar ya Pak, dan saya membuat murid-murid saya itu merasa senang dalam pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas seperti itu. Bagus sekali Bu Bunga. Saya sangat mendukung, mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan Ibu. Terima kasih atas komunikasinya, informasinya dan sebagainya. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak Pak. Mohon maaf
sudah mengganggu waktu dan mau mendengarkan saya dengan baik. Mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang selalu dirindukan ya untuk anak-anak kita nanti, Pak. Terima kasih Bu Bunga atas waktunya dan juga ngobrolnya sangat luar biasa sekali. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, Bapak Ibu, itu tadi saya sudah mengobservasi proses coaching yang Bapak Ibu lakukan. Terima kasih karena telah bersedia untuk menjadi contoh coaching yang telah Bapak Ibu laksanakan. Nah, di sini saya juga terima kasih karena Bapak Ibu telah mau menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Nah, saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching tadi. Nah, di sini saya akan lebih fokus kepada Pak Rufi, Bu Bunga, karena yang menjadi coach adalah Pak Rufi. Nah, bagaimana Pak Rufi, menurut Pak Rufi, bagaimana Pak Rufi menilai performa Pak Rufi dalam kompetensi coaching tersebut, Pak Rufi? Saya merasa bahwa saya sudah melakukan dengan baik sesuai dengan kompetensi itu, Bu. Oke. Apa yang membuat Pak Rufi merasa demikian? Saya merasa telah mampu mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan baik sama Bu Bunga. Oke. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya, nggih, Bapak Ibu, nggih? Saya tadi melihat bahwa Pak Rufi memang benar sudah mampu mendengarkan secara aktif dan juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada Bu Bunga dengan sangat baik. Kemudian hal ini juga sesuai dengan standar yang telah kita rujuk bersama, nggih, Bapak Ibu, nggih. Nah, menurut Pak Rufi bagaimana pendapat Pak Rufi tentang hal tersebut, Pak Rufi? Saya sangat senang sekali, Guru. Terima kasih atas umpan baliknya tadi. Oke, namun Pak Rufi, namun demikian ada beberapa aspek, beberapa hal di sini saya melihatnya sebenarnya masih bisa untuk ditingkatkan lagi, nggih. Misalnya tadi saat saya observasi Pak Rufi, saya melihat, saya perhatikan pada proses coaching Pak Rufi masih terlihat tegang gitu. Mungkin apa karena ada saya di sini, nggih, sehingga Pak Rufi masih terlihat tegang. Pak Rufi ketika berbicara, intonasi bicaranya masih sedikit kaku dan beberapa kalimat terputus gitu. Itu menurut pengamatan saya yang sebenarnya sesuai dengan standar. Pak Rufi bisa lebih enjoy sehingga coach bisa merasa lebih nyaman dan itu juga bisa memancing keterbukaan dari coach gitu. Nah, bagaimana menurut pandangan Pak Rufi? Sebenarnya saya juga mengerti, Bu, tentang apa kekurangan saya tadi. Hanya saja saya itu memang kalau berbicara itu karena kebiasaan saya itu ngomong di lingkungan saya, di tempat saya itu ngomongnya itu ada Jawa, ada bahasa Indonesia, kadang terbawa, Bu, ya. Jadi bahasa-bahasa yang tidak biasa diucapkan itu akhirnya muncul dengan sendirinya, seperti itu, Bu. Nggih. Nah, dari diskusi kita ini Pak Rufi, kira-kira apakah ada langkah konkret yang akan Bapak lakukan atau Bapak ambil untuk meningkatkan kompetensi tersebut, Pak Rufi? Insya Allah saya berencana untuk melakukan latihan yang lebih intensif dalam mendengarkan secara aktif dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang efektif. Oke, bagus sekali Pak Rufi atas langkah-langkah yang Pak Rufi rencanakan itu tadi. Nah, terakhir Pak Rufi, apa yang Bapak peroleh dari proses yang sudah kita lakukan ini tadi? Saya merasa lebih memahami di mana saya perlu berkembang, dan saya juga berterima kasih kepada Ibu Yvonne sudah memberikan supervisi kepada saya, sehingga kegiatan-kegiatan yang akan saya lakukan bisa lebih baik. Dan terima kasih atas bimbingannya
Terima kasih atas umpan baliknya dan mudah-mudahan bermanfaat ke depannya. Amin. Nggih. Terima kasih juga kepada Pak Rufi karena telah melakukan coaching dengan cukup baik. Saya juga terkesan mungkin ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, tapi itu bukan hal yang membuat coaching menjadi tidak berhasil, nggih Pak Rufi nggih. Semoga pembicaraan kita hari ini, supervisi yang kita lakukan hari ini bisa membawa manfaat dan bisa memajukan pendidikan kita lebih baik lagi gitu nggih. Terima kasih Pak Rufi dan Bu Bunga telah meluangkan waktu untuk supervisi coaching kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi proses supervisi coaching yang telah saya lakukan dengan kedua rekan saya. Terima kasih telah menonton video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.